Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Ilmiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Ta'lim Ilmiyin ini membahas surat Al-A'raf ayat 150, halaman 169. Al-A'raf ayat 150. Dan ini masih berbicara tentang seputar Nabi Musa alaihissalam, khususnya terkait dengan bermunajatnya beliau di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Di ayat 150 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma, dan ketika roja'a kembali, roji'un roja'a Musa, Nabi Musa alaihi salam ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi setelah beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama yang tadinya dijanjikan 30 hari 30 malam, kemudian ditambah menjadi 40 hari 40 malam. Kemudian kembalilah Nabi Musa itu kepada kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel, yang pada saat itu dititipkan oleh beliau kepada kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Musa itu mendapati kaumnya itu sudah melakukan kesesatan, melakukan penyimpangan. Yang kemarin tuh di ayat 148 mereka itu membuat patung anak sapi dari perhiasan ataupun emas yang dipelopori oleh Samiri itu. Ya, walaupun Al-Quran tidak menyebut namanya Samiri itu ya, cuman ini dari hadis-hadis Israiliyat itu sering dikatakan namanya itu Samiri. Dan yang terpenting di situ bukan tentang nama gitu ya. Kalau nama bisa siapa saja lah. Yang jelas di situ ada pelopornya atau ada tokohnya lah. Godban itu murka, Pak. Jadi kalau dalam Al-Quran ada sebuah kata yang memakai tambahan alif dan nun, itu menunjukkan sangat atau pasti. Asalnya godob itu, goiril magdubi, itu godob. Kalau pakai alif dan nun itu bukan marah lagi, tapi murka. Quran itu asalnya qoro'a, itu pakai tambahan alif dan nun di ujungnya. Quran, bacaan yang pasti, bacaan yang sangat benar gitu. Hisab itu hasabah, jadi husban, perhitungan yang pasti. Khusron itu kerugian yang besar itu.
Nah di sini pun kata marah itu menggunakan godban. Dalam bahasa kita itu sering diartikan bukan marah, murka itu. Tetapi tentu ya, itu kan latar belakangnya atau alasannya jelas, alasannya benar. Asipan itu, asip dalam keadaan sedih gitu, dalam keadaan kasihan gitu. Namun orang Arab kalau melihat orang yang sedih suka bilang begini, asipan, kasihan sekali, asipan jiddan, kasihan sekali. Nah jadi hukum marah itu, hukum marah asalnya itu dilarang, hukum asalnya dilarang. Tapi dalam kondisi tertentu dengan alasan yang dibenarkan, marah itu menjadi boleh, bahkan bisa wajib hukumnya itu. Nah kapan marah itu hukumnya boleh atau wajib? Itu manakala gitu, hukumnya boleh atau wajib, itu manakala yang menjadi pemicu marahnya itu katakanlah agama dihina gitu, agama dilecehkan. Jadi kalau ada orang yang menghina Islam itu wajib marah, itu wajib marah. Tapi kalau orang menghina kita itu mah bukan wajib, boleh, boleh. Tetapi tentu yang namanya marah itu merupakan sikap terakhir sebelum ada sikap-sikap yang lain. Mungkin gitu ya, kalau ada orang yang berbuat, melakukan hal-hal yang meremehkan kita, ya mungkin diajak komunikasi gitu, awalnya itu, atau diajak diskusi, atau mungkin dinasehati. Nah, kalau memang dengan cara-cara seperti itu tidak bisa dan perbuatannya sudah melampaui batas, baru tuh marah. Begitu pula nih kalau ada orang yang menghina Islam, dilihat dulu ini yang menghina Islam ini karena kebodohannya sehingga dia tidak sadar gitu, atau karena sengaja gitu, atau karena ada ancaman sehingga dia harus menghina Islam, atau bagaimana gitu. Itu kan bisa dilihat nanti. Kalau memang ternyata yakin bahwa orang ini menghina Islam itu karena kesadarannya dan karena kemauannya, nah di situ kita wajib marah, tentu wajib murka gitu. Nah, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, bi'sama, amat buruklah, jadi sangat buruk, khalaqtumuni, khalifah, khalafah itu di belakang gitu. Tum itu antum, ni saya gitu, mimba di setelah saya gitu. Itu kalau digabung begini nih, bi sama amat buruklah khalaqtumuni mimba di, apa yang kalian perbuat sepeninggal atau setelah aku pergi gitu. Amat buruklah apa yang kalian perbuat di belakangku setelah kepergianku gitu.
Karena sebelum berangkat kan Nabi Musa sudah berpesan, sudah berwasiat. Nah ya, ini pun isyarat bagi kita ya, bahwa ketika kita akan pergi itu ke suatu daerah dalam waktu yang cukup lama, khususnya bagusnya ada pesan-pesan, ada wasiat-wasiat yang dititipkan lah kepada orang-orang yang dianggap pas ya, untuk mendapatkan atau untuk dititipi wasiat amanat gitu kan. Mungkin kalau di rumah kepada istri, kalau di kantor kepada siapa, agar ketika kita pergi kemudian ada sesuatu yang memang di luar kebiasaan, itu kan bisa dibereskan, bisa diatasi. Apakah hamzah itu hamzah istifham nih, a'ajiltum ini perpaduan antara huruf hamzah dengan ain. Jadi jangan bacanya jangan begini a'ajiltum, atau jangan a'ajiltum gitu, a'ajiltum, hamzah baru ain. Apakah kalian akan menyegerakan? Ajal itu al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa, menyegerakan. Kalau pakai hamzah a'ajiltum itu melambatkan itu, Pak. Jadi apakah kalian akan menyegerakan atau mendahului amra rabbikum, perintah Rabb kalian atau janji Tuhan kalian? Apa janji Allah itu? Kan Allah itu menjanjikan untuk mendapatkan alwah atau suhuf, lembaran-lembaran Taurat itu kan 40 hari 40 malam. Tetapi orang-orang Bani Israel itu mereka tidak sabar gitu dengan apa yang Allah janjikan itu. Bahkan di masyarakat Bani Israel pada saat itu diberitakan atau dihembuskan sebuah berita bahwa Nabi Musa itu sudah meninggal gitu. Sudah meninggal. Dan ini oleh orang-orang yang keimanannya belum bagus atau yang punya niatan untuk melakukan pelanggaran, penyimpangan. Dengan adanya berita bahwa Nabi Musa meninggal, itu dijadikan kesempatan, Pak. Ya, tadi diantaranya membuat patung anak sapi itu. Jadi Nabi Musa bertanya, apakah kalian akan mendahului gitu janji Tuhan kalian, perintah Rabb kalian, atau ketetapan Tuhan kalian? Wa alqa, wa dan alqa. Beliau Nabi Musa melemparkan al-alwah, lauh. Kita sering mendengar ada istilah lauhul mahfud itu, Pak. Lauhul mahfud itu tempat di mana catatan-catatan terkait dengan diri kita itu Allah simpan. Catatan dosa, catatan pahala, catatan takdir itu kan tersimpan itu di lauhul mahfud itu. Di lauhul mahfud, alwah itu. Jadi Nabi Musa itu sampai melemparkan lembaran-lembaran sahifah itu, yang di dalamnya itu kan berisi tentang perintah dan larangan, hukum-hukum. Hasil beliau bermunajat 40 hari 40 malam itu sambil
sampai dilemparkan sambil apa, saking murkanya gitu Pak, saking murkanya. Wa akhada, dan beliau mengambil biroksi, kepala, akhihi, saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam, yajurruhu, dan menariknya, ilaihi, kepadanya. Maksudnya itu mengambil kepala itu mengambil rambut gitu Pak. Beliau menjambak, ya, menjambak rambut Nabi Harun dan menariknya ke arah dirinya, ditarik itu rambutnya itu Pak. Itu menunjukkan betapa murkanya Nabi Musa alaihissalam melihat perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Nah jadi Pak, kalau kita itu melihat ada orang melakukan perbuatan dosa, hati kita jangan terima gitu. Hati kita jangan mendukung. Bahkan hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Penolakan dengan hati itu menunjukkan ketidakberdayaan kita. Kalau bisa dengan lisan dinasehati, diingatkan, malah lamun perlu dicaraikan gitu Pak. Lamun geus tidak mendengar, atau kalau punya kekuasaan gitu, penguasa, ya diberikan sanksi, hukuman. Kan dalam hadis Nabi begitu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam tastati bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuatan, dengan aturan, dengan lisan. Fa illam tastati abi qalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Ya hati membenci Pak, jangan mendukung. Nabi menegaskan wadzalika ad'aful iman. Dengan hati itu menunjukkan selemah-lemahnya iman gitu Pak. Jadi kalau ada kemungkaran kemudian kita mendukung, komo lamun bari resep mah urang gitu, sarua kita itu sakompet daun dengan kemungkaran itu gitu Pak. Sakompet daun. Kalau dengan hati pun tidak ada penolakan gitu. Kita lanjutkan nih. Qala, berkatalah. Siapa yang berkata di sini? Nabi Harun. Ketika beliau rambutnya dijambang itu, tak berkata, Ibna ummi, nah, wahai anak ibuku. Nah, itu Pak. Ini beliau menyebutkan kata ibu biar Nabi Musa itu sadar gitu Pak. Biar murkanya itu rendah gitu. Disebutlah, wahai putra kesayangan ibuku gitu. Ini harokatnya huruf mim kan ada harokat. Itu disimpan di atas itu Pak. Disimpan di atas. Qala ibna umma. Qala ibna umma. Berkatalah wahai putra. Ini menggunakan ibnun Pak. Jadi menunjukkan anak biologis itu. Wahai putra kesayangan ibu. Innal qauma, inna sesungguhnya al qauma, kaum itu. Ini kata kaum ini menggunakan alif lam, menunjukkan ma'rifah, sudah diketahui
bahwa kaum yang dimaksud adalah Bani Israel. Istad'afuni, nah mereka telah melemahkanku atau senantiasa berusaha melemahkanku, menghinaku, meremehkanku. Wakadu, wa dan kadu, lain duren lain di makadu ini. Wakadu, dan hampir saja mereka itu yaktulunani, membunuhku. Nah, jadi pada saat itu Nabi Harun itu berusaha untuk mengklarifikasi persoalan yang sebenarnya. Jadi beliau memaklumi lah kalau adiknya Nabi Musa itu marah, murka itu. Maka dijelaskanlah tuh. Jadi bukannya saya itu tidak menjalankan amanahmu, bukan saya tidak menjalankan wasiatmu mengurusi kaum Bani Israel ini. Saya sudah ingatkan mereka, sudah nasihati mereka, tegur mereka. Tetapi mereka selalu saja menghina saya, meremehkan saya, bahkan hampir-hampir mereka itu membunuh saya. Jadi ada beda karakter tuh Pak, antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Harun, walaupun satu rahim, adik kakak. Gini cok di dalam bahasa Sunda mah kalapa ge samanggar tara sarua gitu. Itu orang Sunda suka begitu. Jadi kalau Nabi Harun kakaknya itu karakternya lembut, Pak, lembut. Kalau Nabi Musa karakternya itu tegas, keras gitu. Tuh Allah satukan dua orang adik kakak itu agar berimbang. Salah satu hikmahnya itu agar seimbang. Di satu sisi ada yang lembutnya gitu. Karena kan kapan orang Bani Israel perlu diperlakukan dengan lembut. Di sisi lain Nabi Musa punya karakter tegas, karena kapan ada saatnya orang Bani Israel diperlakukan dengan tegas bahkan keras. Nah ternyata orang-orang seperti Bani Israel nggak bisa diperlakukan dengan lembut itu, Pak. Ngeyel gitu. Orang-orang seperti itu harus diperlakukan dengan tegas, Pak. Dilihatin itu Pak, kalau mendidik, kalau memang ada perubahan, nah berubah, turunkan tuh tensi, bagaimana menyikapinya. Semakin baik, turun lagi gitu. Bagaimana kita menyikapinya. Jadi jangan geus balager gitu. Kita mendidik orang nih, tadina bararaong gitu nya, berdegong gitu. Geus balager gitu nya. Anggrek keras nggak boleh juga. Harus turun tuh. Ikutilah sesuai dengan reaksi mereka. Fala, maka janganlah tusmit. Nah, tusmit itu ada yang menafsirkan membikin malu. Kalau diartikan membikin malu begini, fala tusmit, janganlah engkau mempermalukan bi aku al-a'da, musuh-musuh. Janganlah engkau menjadikan musuh-musuh mempermalukan aku. Ada yang menafsirkan tusmit itu senang. Janganlah engkau membikin senang musuh-musuh melihat diriku, mentertawakanku. Janganlah engkau membikin musuh-musuh mentertawakanku. Itu kan di kalangan orang-orang Bani Israel melihat Nabi Harun sampai ditarik rambutnya itu
Ada yang senang juga gitu. Wah, ini adik kakak berantem katanya, kita gembosin saja atau kita panas-panasin saja. Nah, maka diingatkan tuh oleh Nabi Harun itu, wala taj'alni, wala dan janganlah taj'alni, engkau jadikan aku ma'a bersama al-qaumiz zalimin, orang yang zalim. Tong disakompet daunkeun saya dengan mereka gitu. Nah, kan di sini dalam rangka tabayun, Pak. Dijelaskan tuh oleh Nabi Harun itu duduk persoalannya itu, karena mungkin semula Nabi Musa itu mengira bahwa Nabi Harun itu diam, tidak mengingatkan mereka. 151 Qala, nah, berkatalah, dalam arti di sini berdoa. Siapa yang berdoa itu? Nabi Musa. Ini bagus nih doa ini nih. Ini doa andalan Nabi Musa juga ini. Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, nah, ampunilah aku, wali akhi, dan juga saudaraku, wa adkhilna, dan masukkanlah kami, fi rahmatika, ke dalam rahmatmu, wa anta, dan sungguhnya engkau arhamur rahimin, sebaik-baik pemberi rahmat. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna ma fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Kalau di kita itu biasanya begini, Rabbighfirli aya wali walidayya, kayak gitu. Ayat gede, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Jadi di samping mendoakan diri sendiri agar dapat ampunan, mendoakan juga orang lain. 152 Inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang, ittakhadhu, yang menjadikan al-ijla, patung anak sapi, nanti yanalu, akan mendapatkan, hum, mereka itu, godobun, kemurkaan, mir rabbihim, dari Rabb mereka. Ini dengan munculnya kalimat ini, Pak, di satu sisi sebagai ancaman keras bagi orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung apapun itu. Erek gambar naon we, erek gambar Fir'aun gitu, erek gambar saha we. Itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Yang kedua, wadzillatun, dan juga akan mendapatkan kehinaan, akan dihinakan oleh Allah. Al-mudhil, al-mudhil itu zat yang menghinakan. Ini di Asmaul Husna ada tuh, ya mu'iz, ya mudhil. Ya mu'iz itu zat yang meninggikan, memuliakan. Siapa orang yang dimuliakan oleh zat yang maha memuliakan, gitu kan itu. Tapi ada al-mudhil, zat yang maha menghinakan. Tidak selamanya memuliakan Allah itu. Kadang Allah pun menghinakan. Tapi tepat gitu, siapa yang pantas dimuliakan dan siapa yang pantas dihinakan. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Ini ada yang membacanya itu fil hayawati dunya,
ada yang membacanya fil hayatid dunya. Kadangkala Pak harokat berdirinya di atas wawu, kadangkala di depan wawu. Kalau di atas wawu dibacanya pendek, fil hayawatid dunya atau fil hayatid dunya. Tapi kalau di depan wawu dibacanya panjang, fil hayawatid dunya. Artinya jadi beda Pak. Kalau di atas wawu itu menunjukkan tunggal, kalau di depan wawu menunjukkan jamak itu. Jadi yang akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Jadi orang Pak ketika menyembah berhala itu akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Di mana sisi kehinaannya? Satu, nah ini cek logika gitu Pak. Benda mati disembah, benda mati dipuja. Dan lamun bogeun hate eta patung dan yang serikeun atuh Pak. Ku belagu-belaguna jelema aing disembah gitu Pak. Nyaho aing teh pae pada kita. Gitu. Lamun bisa ngomong gitu Pak. Yang kedua itu menjadi penyebab kemunduran Pak, mundur. Jadi orang percaya kepada sesuatu yang bukan hanya lemah, mati. Mati itu kan tidak bisa bergerak, tidak bisa membantu, tidak bisa memberi, tidak bisa menolong. Maka ketika orang percaya kepada yang mati, itu akan mengalami kemunduran, akan mengalami keterbelakangan. Sok rata-rata anu percaya karena kemusyrikan, perdukunan. Dari sisi ekonomi biasanya mereka lemah, masyarakat seperti itu lemah. Dari sisi pengetahuan mereka lemah, karena kan eta we nu diuruskeun unggal poe teh ngan saukur jimat jeung jimat we gitu Pak. Unggal poe ngamaranian keris siga nu gawe atuh. Unggal poe ngamaranian ali siga nu gawe pan gitu. Itu menunjukkan kemunduran itu Pak. Jadi tidak produktif orangnya itu, tidak kritis. Jadi akan mengalami dillah, kehinaan dalam kehidupan dunia. Ayeuna rek gawe ulah poe ieu pantangan ieu mana poe pantangan, poe larangan disebut. Wa kadzalika dan demikianlah najzi kami membalas al-muftarin, orang-orang yang melakukan dusta, kebohongan. Satu ayat lagi, walladzina dan orang-orang amilu yang berbuat as-sayyi'ah, keburukan-keburukan, summa kemudian tabu, bertaubat, mimba diha, setelah itu, wa amanu dan mereka beriman, inna sesungguhnya rabbaka, Rabbmu, mimba diha setelah itu, laghafurur rahim, adalah zat yang sungguh maha pengampun dan juga maha penyayang. Tapi ayat ini Pak nih, ayat ini itu harus dikaitkan dengan surat Al-Baqarah itu Pak nanti. Ayat 54 tuh. Jadi tidak bisa memahami ayat Al-Qur'an dengan satu ayat saja. Kalau di ayat barusan Pak, Al-A'raf ayat sabaraha teh? 153. Barang siapa yang berbuat dosa, makanya ini dibedah oleh ulama di sini. Allah menggunakan kata sayyi'ah. Sayyi'ah itu kesalahan kecil. Barang siapa yang berbuat dosa, kesalahan kecil atau kemaksiatan, kemudian setelah itu bertaubat,
dan beriman sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa mesti dikaitkan dengan Al-Baqarah ayat 54? Karena di sini orang-orang Bani Israel dulu baru akan diterima taubat mereka kalau mereka membunuh dirinya sendiri, Pak. Nih di 54 nih. Wa'id, dan ingatlah qala, ketika berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian dolamtum. Kalau tadi menggunakan sayyi'ah, ini menggunakan dolamtum, zalim, kezaliman yang besar. Sesungguhnya kalian telah mendolimi diri kalian bittikhadikum, dengan menjadikan al-ijla, patung anak sapi. Apa tuh perintahnya? Patubu, bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, tuh ada kelanjutannya. Paktulu angkusakum, dan bunuhlah diri kalian masing-masing. Dalikum, yang demikian itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Nah ini Pak, Al-Baqarah 54 ini memberikan kesan kepada kita. Satu, rahmat Allah untuk kita umat Nabi Muhammad. Dulu orang-orang Bani Israel ketika mereka menyembah patung, menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi. Satu, mereka diperintahkan taubat. Yang kedua, setelah taubat mereka diperintahkan membunuh dirinya sendiri, baru akan diampuni oleh Allah itu. Kita kan umat Nabi Muhammad enggak begitu. Kalau ada orang musyrik nih menyekutukan Allah, apakah itu menyembah patung atau menyembah dukun, itu perintahnya tinggal taubat saja dengan taubatan nasuha. Tidak diperintahkan membunuh diri. Itu kan rahmat, nikmat dari Allah. Yang kedua, pesannya itu, kalau dulu orang Bani Israel ketika menyembah berhala itu diperintahkan membunuh dirinya sendiri, itu menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang mensekutukan Allah. Padahal setahu kita nih, semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau orang itu bertaubat sebelum mati, kan begitu. Tapi dulu pernah terjadi sebuah peristiwa, sekalipun mereka sudah bertaubat, tetap mereka disuruh membunuh dirinya sendiri, yaitu orang-orang Bani Israel pada saat mereka menyembah patung anak sapi. Nah, itu peringatan bagi kitanya di situlah. Jadi jangan sekali-kali mensekutukan Allah karena dosanya itu sangat besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.